Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswiku kelas 9 SMP Queen Al-Falah, siswa-siswi yang hebat dan luar biasa. Salam Pancasila. Baik, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan pelajaran yang sangat kita cintai, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, pada pagi hari ini kita masih membahas tentang bab 1, yaitu melanjutkan materi dari kemarin tentang subbab C, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkannya, yaitu subbab C tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Jadi kalau minggu kemarin itu kita membahas perkembangannya, ya, penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Kalau sekarang kita membahas perwujudannya di dalam berbagai kehidupan atau di dalam berbagai bidang. Nah, namun sebelum Ibu akan memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Bismillah terlebih dahulu. Harapannya semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa segera bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anakku, untuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, ini maknanya adalah perwujudan atau penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam berbagai bidang kehidupan. Karena di dalam kehidupan kita itu hidup di berbagai bidang. Nah, bidang apa saja itu? Nah, ada pertama, bidang politik dan hukum. Jadi penerapan atau perwujudan Pancasila di bidang politik dan hukum. Kemudian di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Jadi perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang itu seperti apa? Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, yaitu adanya lembaga negara eksekutif, legislatif, yudikatif yang kebutuhannya disesuaikan perkembangan zaman, ya. Jadi kebutuhannya itu disesuaikan perkembangan zaman. Misalkan contohnya adalah DPD, MK, dan KY. Itu merupakan lembaga negara yang baru, ya. Jadi kalau eksekutif, legislatif, yudikatif itu sudah lama. Ini kalau DPD, MK, dan KY ini termasuk baru sesuai dengan lembaga negara yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Nah, jadi maksud dari kenapa kok disesuaikan dengan perkembangan zaman, kita minggu kemarin sudah membahas bahwa Indonesia bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara yang kedudukannya sebagai ideologi terbuka. Nah, itu adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Nah, sekarang perwujudan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini lagi penerapan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Wujudnya apa? Nah, wujud dari penerapan demokrasi Pancasila ini adalah adanya pemilu, ya. Pemilu ini penerapannya atau pelaksanaannya itu diambil dari teknik luar negeri, misalkan adanya partai politik, adanya kampanye, dan lain-lain sebagainya. Budaya kampanye, adanya parpol itu merupakan impor dari luar negeri. Namun penerapannya tetap harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, di bidang hukum, sistem hukum nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bersumber pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kita sudah tahu dari awal bahwa salah satu fungsi dari Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Untuk itu, seluruh peraturan nasional, seluruh sistem hukum nasional maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya harus tetap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak boleh bertentangan seperti itu. Nah,
itu adalah wujud penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan bidang hukum. Artinya bahwa Indonesia tetap menyesuaikan perkembangan zaman, menyesuaikan sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia, namun pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau sesuai kita ambil, kalau tidak sesuai kita tinggalkan, seperti itu. Nah, sekarang di bidang ekonomi, apa contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi? Nah, ini ada landasan hukumnya ya. Sesuai pasal 33 Undang-Undang tahun 1945 menyatakan sebagainya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaannya. Contohnya apa? Nah, contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi itu adalah koperasi yang merupakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Nah, itu adalah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu kekeluargaan, gotong royong, nah dan sebagainya. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Contohnya BUMN, ya, badan usaha milik negara. Nah, itu merupakan produksi-produksi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Itu semuanya dikuasai oleh negara di dalam sebuah perusahaan namanya badan usaha milik negara. Contohnya bank. Ada bank swasta, tetapi ada juga bank yang milik negara. Kemudian bandara, rumah sakit, dan lain sebagainya. Walaupun ada lembaga yang swasta, tetapi pelaksanaannya tetap diawasi oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara, digunakan untuk sebesar-besarnya. Oleh siapa? Untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat. Jadi semua hal yang dikuasai negara tujuannya adalah satu, untuk kemakmuran rakyat. Tidak boleh sedikit pun untuk kemakmuran pribadi, kemakmuran perorangan, tidak boleh. Semuanya adalah untuk rakyat. Nah, ini juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, contohnya apa? Bahan bakar minyak, batu bara, apalagi nikel, tembaga, dan lain sebagainya yang merupakan hasil bumi Indonesia itu dikuasai atau diatur oleh negara. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Jadi perekonomian itu dilakukan berdasarkan demokrasi ekonomi. Contohnya apa ya? Jadi harga pasar. Nah, itu kita tidak boleh semena-mena menentukan harga sesuai kebutuhan kita, sesuai dengan keuntungan kita. Semuanya itu distandarkan. Misalkan harga beras segini disesuaikan dengan antara produksi dan konsumsi. Jadi produksi misalkan beras, produksi petani itu berapa, nah konsumsi masyarakat berapa, itu disesuaikan harganya. Jadi tidak bisa satu orang misalkan ingin menghargai berasku segini, aku ingin labaku segini, tidak bisa. Jadi semua itu harus ada patokannya. Jadi seperti ini, efisiensi, keadilan, kebersamaan, dan berkelanjutan, seperti itu. Nah, selanjutnya perkembangan dalam proses pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa, namun harus tetap disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini adalah apa? Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Ya, ini. Jadi Indonesia itu tetap mengikuti perkembangan zaman, mengikuti modernisasi ya, tidak kaku ya, seperti sudah dijelaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, artinya mau menerima perkembangan asalkan harus tetap disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dari kalimat ini dapat kita artikan bahwa artinya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam menghadapi sebuah perkembangan zaman, globalisasi dan lain sebagainya, kita
harus tetap berpegang teguh ke dalam nilai-nilai Pancasila, yang artinya Pancasila akan digunakan sebagai filter atau penyaring budaya, ilmu kepengetahuan, dan teknologi yang masuk di dalam negara kita. Seperti sudah berani katakan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi yang masuk Indonesia itu tetap diterima, tetapi tetap disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini artinya bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila itu juga harus diterapkan di bidang sosial budaya. Apalagi yang paling rawan itu adalah sosial budaya. Karena apa? Karena generasi muda contohnya sekarang ini kurang mendalami, kurang menjiwai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, sehingga mereka dengan mudahnya mengadopsi budaya-budaya dari luar, menghilangkan budaya dan nilai masyarakat asli, yang akhirnya mereka terbawa dengan budaya asing, budaya luar yang tentunya tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai di dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah langkah awal atau ciri awal kehancuran bangsa, karena bangsa sendiri tidak mencintai nilainya, kurang menghargai budayanya, yang akhirnya apa? Akhirnya kendor, memperkurang atau mengendorkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, yang akhirnya menimbulkan sebuah perpecahan bangsa. Jadi jangan sampai ya, mulai dari sekarang kalian sebagai generasi muda, mari kita bersama-sama untuk terus mendalami, menjiwai nilai-nilai bangsa kita, nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar dari negara kita. Agar apa? Agar kita tetap kuat bersatu untuk menghadapi peradaban, bersatu untuk kemajuan bangsa, kemakmuran masyarakat, dan kesuksesan bangsa kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nih, pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan sesuai pasal 27 ayat 3 bahwa bela negara itu merupakan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian dijelaskan juga pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, contohnya apa? Contohnya ya sekarang ini pendidikan kewarganegaraan itu merupakan usaha bela negara. Kemudian apalagi pendidikan militer, TNI, Polri, pendidikan adanya poskampling, kegiatan puskampling, dan lain sebagainya itu merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, dari uraian penerapan nilai Pancasila di berbagai bidang menunjukkan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, yang artinya ideologi yang mau menerima modernisasi, mau menerima perkembangan zaman, mau menerima perkembangan dunia yang global. Namun penerapannya harus tetap sesuai dengan dasar negara Pancasila. Nah, sekian materi pada pagi hari ini, subbab C yang merupakan penutup dari bab 1. Semoga dapat dipahami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang ditanyakan silahkan japri ibu, WA pribadi ibu, insya Allah dengan senang hati ibu akan menjawabnya. Baik, mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.